Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi seperti biasa ya, saya jelaskan sebentar. Jadi metodologi yang selama ini saya ajarkan memang bertahap, atau misalnya kalau orang itu tematik ya, tematik itu artinya bahwa kurikulumnya memang sudah baku ya, tapi intinya kurikulum ini lebih ke arah mempraktekkan. Kalau teori, kalau ilmu kan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengaji setiap saat atau setiap hari mungkin ya, atau mungkin setiap bulan, setiap minggu ada. Tapi kadang-kadang orang itu lupa, ketika orang diberikan ilmu, dia itu lupa setelah diberikan ilmu itu cara mempraktekannya bagaimana. Makanya kadang-kadang setelah ngaji ya udah tadi selesai bubar, hilang lagi tuh ilmunya. Nah jadi kata kuncinya di 7 metode ini yang dasar 7 metode ini adalah saya pasti akan mengungkap cara, langkah demi langkah. Karena kenyataannya orang itu kan bingung tuh bukan karena masalah Pak. Orang itu bingung karena nggak ngerti. Ini langkah pertama bagaimana, langkah kedua bagaimana. Jadi akhirnya bingung karena nggak pernah dikupas. Contoh, dulu waktu Bapak Ibu sekolah pernah nggak diajarkan cara menyelesaikan suami selingkuh? Nggak ada gitu. Makanya ketika suami selingkuh Bapak Ibu emosi kesel karena nggak ngerti. Ini langkah pertama itu bagaimana, langkah kedua kan gitu kan? Pernah diajarkan kok cara menyelesaikan istri cewek? Nggak ada juga. Padahal pasti terjadi nggak setiap kehidupan itu, setiap hari di jalan itu? Pasti. Jadi orang itu selama ini cuma dijajali ilmu, tapi tidak diajarkan langkah demi langkahnya. Contoh sederhana. Misalnya saya ingin buat teh manis, Bapak Ibu bisa dengan variasi masing-masing kan? Tehnya teh apa aja bisa. Tapi kalau saya standarisasi misalnya, kalau mau buat teh manis, tolong misalnya airnya 70 derajat, gulanya 2 sendok atau 100 gram misalnya ya, tehnya teh poci. Kira-kira ketika buat jadi sama semua atau beda-beda? Enggak, saya buat standar. Kalau mau buat teh airnya 70 derajat, gulanya 2 sendok, tehnya teh poci. Kira-kira ketika semua yang ada di sini buat sama semua atau beda-beda? Beda. Nah, itu maksud saya. Jadi Al-Quran itu menstandarisasi agar nanti Bapak Ibu tuh kalau cara penyelesaian masalah itu enggak dengan pikiran masing-masing gitu loh Bapak Ibu. Ya, karena saya lihat tuh orang belajar mengaji itu selipnya di situ. Jadi saat praktek dia dengan macam-macam pemikirannya. Akhirnya yang satu selesai, yang ini enggak selesai. Karena apa? Karena tidak terstandarisasi. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Sama seperti yang kemarin saya mulai ajarkan dari metode 3 yang kemarin itu, yaitu iman, sabar dan sholat. Kalau itu tidak distandarisasi, nanti pemikiran sabarnya masing-masing. Nanti pemikiran sholat, imannya nanti masing-masing. Jadi intinya setiap metodologi itu ada standarisasi dan tolak ukurnya. Jadi setiap pekerjaan atau bahkan ini apalagi urusan akhirat ya, harusnya ukuran akhirat itu, urusan akhirat itu pasti harusnya ada standarisasi atau tolak ukurnya. Benar nggak? Semua yang hadir di sini tolak ukurnya itu adalah tenang di dalam menjalani hidup misalnya. Dan semua kan pasti pengen ke sana kan Pak? Nah tinggal bagaimana langkah demi langkahnya sesuai dengan Al-Quran yang disampaikan agar apa? Agar semakin lama Bapak Ibu mengaji, mempraktikkan semakin tenang, semakin yakin. Paham ini Bapak Ibu ini semua? Contoh, Allah menstandarisasi nggak untuk menguji manusia? Allah membuat standarisasi nggak untuk menguji manusia? Tidak. Coba Al-Baqarah 286. Nah, ini saya ulang dulu semua materinya. Biar Bapak Ibu nge-refresh sebentar dari pelatihannya kemarin ya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi distandarisasi ya? Tidak. Distandarisasi. Apa maksudnya sesuai kemampuan itu apa maksudnya? Jadi setiap orang ketika menghadapi ujian itu sesuai nggak dengan kemampuannya masing-masing? Sesuai. Berarti dimungkinkan nggak semua orang bisa menjalani ujiannya? Sudah, berarti tugas Bapak Ibu itu menjalani ujian yang Allah kasih, bukan memikirkan. Saya ulang ya. Jadi baca lagi Pedro biar masuk ke dalam pemikiran Bapak Ibu. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Percaya nggak bahwa semua orang itu diuji itu sesuai dengan kemampuannya? Nah, tinggal nanti bagaimana langkah demi langkah saat menjalani itu. Tapi rumus di pikiran kita sudah sesuai nggak?
Al-Baqarah ayat terakhir 286. Di pemikiran kita sudah sesuai ya ini di pemikiran kita? Sudah sesuai belum? Enggak, Allah. Coba baca lagi. Kayaknya kurang konsen ya. Kurang konsen. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini kan sebenarnya Allah sudah berulang-ulang kan Pak mengatakan bahwa setiap ujian yang diterima oleh Bapak Ibu pasti sesuai. Sesuai itu apa sesuai itu? Nah itu pasti loh. Tinggal pertanyaannya, yakin atau kurang yakin? Nah, kan di sini yakin atau enggak bahwa ujian itu sesuai kemampuan? Loh kalau tidak yakin, ini masalahnya. Makanya saya kasih tahu Pak, kalau Bapak Ibu nggak yakin dengan apa yang Allah sampaikan di Al-Quran, ini yang bahayanya. Ya, 16:104. Saya takutnya nanti kena ini. Makanya Ibu harus yakin dulu. Surat 16 An-Nahl ayat 104. Ya. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Kalau Ibu Bapak nggak yakin dari awal, maka apa yang terjadi? Terus Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. oh, jadi didasari ini awalnya Pak. Jadi Bapak itu bukan karena masalahnya pusing itu, karena diawali dari awal tidak yakin kepada masalahnya. Ngerti nggak nih Bapak Ibu? Jadi saya ulang ya. Jadi sebenarnya kalau masalah itu nggak usah diremuk lagi karena itu sesuai kemampuan. Kan sudah terstandarisasi itu. Yang menjadi masalah itu saat Ibu menerima masalah yakin atau tidak. Padahal pertanyaannya mau yakin atau tidak pun itu masalah bisa ditolak nggak? Tidak. Nah kalau tidak, kalau nggak yakin juga kan rugi Bapak Ibu. Karena yakin dan tidak yakin tetap tidak bisa ditolak. Berarti pilihannya apa? Menerima. Ya sudah kalau begitu berarti penerima itu otomatis atau mikir? Halo? Kalau menerima itu otomatis atau mikir? Kalau mikir tidak mikir pun tidak bisa ditolak. Gitu loh. Nah saya tuh ingin menyadarkan ini dulu gitu loh Bapak Ibu. Paham ini Bapak Ibu? Jadi kalau masalah itu nggak usah diremuk lagi, itu pasti sesuai kok. Yang menjadi masalah itu saat Ibu dikasih oleh Allah masalahnya, Ibu tuh yakin atau tidak. Loh perbedaan orang kafir sama beriman di mana? Kalau orang kafir yakin nggak? Tidak. Kalau orang beriman? Nanti Ibu kenapa dikasih masalah kurang yakin? Berarti Bapak Ibu apa? Digoda. Tergoda. Jadi gagal itu dari awal, Bapak Ibu itu sudah dibuat tidak yakin dulu di mana Allah bisa membimbing memberi petunjuk. Jadi semua ujian itu pasti akan datang dan Bapak Ibu nggak bisa menolak. Tinggal langkahnya itu gimana pas mendapatkan ujian itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dalam Al-Qur'annya. Jadi saya ulang ya, kalau saya bilang teh manis itu airnya 70 derajat, sen 2 gulanya 2 sendok, tehnya teh poci, pasti sama semua. Harusnya orang di dalam menjalani ujian sama semua, meskipun jenisnya berbeda-beda. Tapi kan keyakinannya harusnya sama karena sesuai dengan kemampuan. Jadi pertanyaan saya, kalau itu masalahnya di mana? Yang Ibu pusingkan itu apa? Loh iya, yang Ibu pusingkan itu apa? Masalah sudah sesuai. Yang kedua tidak bisa juga ditolak, berarti harus diterima. Kan gitu kan? Terakhir saya bilang di metodologi iman, adakah Bapak Ibu yang kurang yakin kepada sifat Allah atau Bapak Ibu meragukan Allah enggak? Nah kalau tidak ada berarti artinya yakin atau tidak yakin? Yakin. Terus kalau gitu apa saja tinggal dijalani kan? Nah tinggal dijalaninya milih mau di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Kan begitu kan? Kalau jalan yang lurus berarti mengikuti Al-Quran. Kalau jalan sesat mengikuti hawa nafsu. Bapak Ibu pengen tahu nggak bagaimana kalau orang itu mengikuti hawa nafsu? Nih contoh, Bapak Ibu kalau punya masalah ingin apa? Selesai. Cepat. Selesai. Nah itu tuh mengikuti Al-Quran atau hawa nafsu? Hawa nafsu. Nah, itu paling gampang kan? Dari kapan Ibu begitu?
Udah tahu hawa nafsu itu akan mendorong selalu pada kejahatan. Bapak Ibu begitu aja. Punya masalah ingin cepat selesaikan gitu kan? Iya. Padahal Allah bilang, Allah kasih masalah itu biar ibu mengikuti Al-Quran. Nanti Allah buktikan jadi-jadinya, nanti masalah selesai. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada pembelajarannya. Saya ulang ya. Jadi yang terpenting yakinnya atau jalan keluarnya? Oh, yang penting yakinnya atau jalan keluarnya? Kalau yakin Allah pasti ngasih jalan keluar, Allah kasih petunjuk. Itu poinnya Pak. Karena tujuan Allah menguji itu memang untuk meningkatkan keyakinan. Karena ibu mau cari jalan keluar terhadap satu masalah pun, nanti selesai masalah satu, datang lagi masalah yang lain. Karena memang ujian itu akan selalu ada, jadi nggak usah konsentrasi di situ. Tugas Bapak Ibu, coba dijawab ya. Tugas Bapak Ibu itu menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup? Menjalani hidup. Menjalani hidup atau menyelesaikan masalah hidup? Menjalani hidup. Apa dasar ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan. Itu tahu ayatnya semua. Berarti kita tuh minta jalan, minta hasil. Nah, terus kenapa pas setelah itu terus Bapak Ibu kecewa selama ini kenapa? Nah, saya ulang. Selama ini kita disuruh Allah itu minta jalan atau minta hasil? Jangan mendoa Bapak Ibu tunjukilah kami jalan yang lurus kok. Terus Bapak Ibu kecewa selama ini kenapa? Bukan, saya ulang. Tugas kita tuh menjalani hidup atau menyelesaikan? Menjalani, dasarnya adalah Al-Fatihah ayat 6, tunjukilah kami jalan. Betul? Kalau ibu di jalan yang lurus, Allah kasih anugerah nikmatnya begitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu kecewa kenapa selama ini? Nah itu jalan atau hasil? Hah? Ayo, yang membuat Bapak Ibu kecewa itu apa? Mikirin hasil kan? Lepas sholat minta jalan atau minta hasil? Itu setelah sholat ini mikirin hasil. Nah, kan aneh kan? Iya, ibu tahu tak ibu tuh aneh dari dulu? Enggak, hasil itu perlu dipikirkan nggak? Kenapa? Surat 6 ayat 57. Nah ini saya mau luruskan dulu ya sebelum kita masuk metodologi. Surat 6 Al-An'am ayat 57. Ya, coba bawahnya aja Pak. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik. Terbaik itu apa Bu Pak? Ada nggak yang lebih baik selain keputusannya? Berarti setiap hasil apapun yang ditetapkan oleh Allah, mau sesuai atau tidak sesuai dengan kita inginkan, pasti yang terbaik ya? Berarti hasil perlu dipikirkan nggak? Kenapa tidak perlu? Karena pasti yang terbaik. Begitu kan? Nah, Bapak Ibu kecewa selama ini kenapa? Berarti menganggap keputusan itu tidak baik kan? Ayo. Nah ini masalahnya. Tolong dijawab ya. Saya nggak usah pakai dalil, pakai ayat. Yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Yang Allah. Yang terbaik itu yang kita inginkan atau yang Allah putuskan? Itu lancar ngomongnya. Ayo silakan Bapak Ibu. Yang terbaik itu yang Allah putuskan atau yang kita inginkan? Nah, terus ibu kecewa itu kenapa? Emang ibu yakin keinginan ibu yang terbaik? Nah, coba deh direnungkan. Sudah berapa lama ibu hidup? Ya, Bapak hidup, ternyata Bapak Ibu kecewa ketika Allah memberikan keputusan yang terbaik. Kira-kira akhlak Bapak Ibu kepada Allah bagaimana?
Gara-gara nggak sesuai keinginan terus ibu kecewa kan? Padahal keputusan Allah tetap yang terbaik. Iya. Kenapa nggak belajar di situ dulu? Ibu ibadah kepada Allah, tapi ibu tidak menerima keputusan Allah dengan kecewa kepada Allah. Itu bagaimana itu? Ayo mulai berpikir ini. Jadi sebenarnya kecewa itu manusiawi atau kurang ajar? Hah? Kecewa itu manusiawi atau kurang ajar? Kurang ajar. Makanya kita harus mengerti belajar beragama itu begitu kan Pak. Ujung-ujungnya Bapak Ibu belajar ilmu apapun, ujung-ujungnya cuma satu kok, akhlak yang mulia. Ibu bapak mau belajar ilmu dimanapun, mau setinggi apapun ilmunya, Allah, orang itu hanya melihat akhlaknya kok Pak. Akhlak apa? Pertama saat diuji oleh Allah, yang kedua sikap dengan manusianya, begitu kan? Silakan Bapak Ibu belajar ilmu setinggi mungkin tentang agama, tapi orang akan lihat akhlaknya seperti apa. Kepada orang tua, kepada tetangga, itulah namanya tujuan Rasul diturunkan. Kan Rasul diturunkan cuma dua Pak fungsinya. Satu menyempurnakan akhlak bagi orang-orang yang jahiliyah dulu. Yang kedua sebagai rahmatan lil alamin. Ketika akhlaknya baik, akhirnya menjadi influencer atau menularkan kepada yang lain. Begitu kan? Jadi silakan ibu belajar ngaji bertahun-tahun silakan. Tapi lihat saat diuji akhlak Bapak Ibu bagaimana. Apakah ketika Allah memberikan keputusan yang misalnya tidak sesuai keinginan kita, apakah kita kecewa atau tidak? Kalau masih kecewa, berarti akhlak Bapak Ibu belum diuji. Jadi kalau nanti ibu bapak menghadapi yang tidak sesuai dengan keinginannya, tapi Allah putuskan, harusnya ridho atau kecewa? Ridho. Kapan mau mulai itu? Karena belum dimulai. Padahal mau menyesal, mau kecewa pun bisa berubah nggak kata teman Allah? Tidak. Nah kalau tidak bisa berubah, ngapain kecewa? Kecewa itu ada manfaatnya nggak? Lalu kenapa dilakukan? Nah kalau Allah sudah menetapkan, kalau Allah sudah memutuskan, tidak ada yang bisa merubah. 17 ayat 77. Ya, surat 17 ayat 77. Surat 17 Al-Isra ayat 77. Apa kata Allah? Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau. Dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Nah, kalau Allah sudah putuskan bisa berubah nggak Pak? Bu? Tidak. Ibu bapak tahu ini? Nggak, kalau Allah sudah memutuskan misalnya hari ini saya kena musibah misalnya, atau hari ini saya sakit, bisa kita tolak, bisa kita ubah nggak? Tidak. Berarti ketika Allah nanti memutuskan sesuatu terhadap apa yang kita jalani, mau kita menyesal, mau kita menangis pun, bisa berubah nggak? Kalau Allah sudah putuskan kan nggak bisa. Kami tetap yang terbaik ya. Nah kalau yang terbaik, terus nyesal-nyesal itu buat apa? Terus Bapak Ibu nyesal-nyesal itu apa? Bapak Ibu tahu nggak? Orang nyesal itu sebagai ciri orang apa? Surat 3 ayat 156. Surat 3 Ali Imran ayat 156. Bapak Ibu nyesal-nyesal itu ciri orang apa? Coba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, mereka berkata, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Coba kalau kemarin saya nggak usah, mungkin saya nggak akan ketipu. Coba kalau suami saya ajak dulu cepetan ke rumah sakit, mungkin tidak akan meninggal. Sering begitu? Itu omongan siapa? Setan. Orang kafir. Terus lanjut Pak. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Jadi menyesal itu ternyata jangan gitu Pak. Saya mau pelan-pelan Pak. Enggak, artinya itu berarti kan Bapak Ibu saat itu tidak ridho dengan apa yang Allah putuskan. Padahal semua ngaku beriman kepada Allah.
Jadi ayolah, langkah yang pertama kita harus memperbaiki sikap kita, akhlak kita kepada Allah itu bagaimana. Saya ulang, ujung-ujungnya apapun ilmu yang dipelajari itu Bapak Ibu dilihat dari akhlak saat menjalani ujian dan saat bersikap kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi nggak perlu pengumuman saya sudah begini begitu, cukup tunjukkan akhlak yang baik, ya. Kemarin sudah latihan sparring partner. Sparring partner. Nah, itulah Islam. Pokoknya istri cerewet, suami cerewet, ucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Apakah dia sebagai sarana atau masalah? Sarana untuk masuk apa? Melatih. Ah. Surga. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau sudah jelas, kita masuk metodologinya ikhlas kepada Allah. Ya, coba sekarang saya mau bertanya ya. Menurut ibu-ibu semua, ikhlas itu sulit atau mudah? Sulit. Baik. Mari kita kupaskan, ya. Saya seperti biasa, saya biasanya akan menjelaskan dulu kenapa orang itu harus ikhlas kepada Allah. Meskipun sulit ya, tapi pertanyaan saya, kenapa orang itu harus ikhlas kepada Allah? Kenapa orang itu harus ikhlas kepada Allah kepada itu? Nah ini makanya kalau Bapak Ibu nggak tahu manfaat ikhlas, pasti ngomongnya sulit. Loh, Bapak Ibu kan selama ini disuruh ikhlas ya sama Allah kan? Yeah. Kenapa sih Allah atau Allah nyuruh ikhlas itu ada manfaatnya atau enggak sih? Nah terus apa manfaatnya kita disuruh ikhlas sama Allah? Mau ikhlasin suaminya? Lah kan? Ya, kenapa sih Allah nyuruh kita ikhlas? Halo? Lah. Enggak ngerti ini. Kenapa Allah nyuruh ikhlas? Enggak paham? Bukan, sabar kan udah. Ini ikhlas. Kenapa Allah nyuruh ikhlas? Loh, setiap perintah Allah pasti akan ada manfaatnya. Untuk Allah atau untuk kita? Pasti untuk kita. Oke ya, sekarang kita lihat 29 ayat 65. Kenapa Allah nyuruh kita ikhlas? 29 surat Al-Ankabut ayat 65. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Ada orang berdoa di tengah laut dengan ikhlas sama Allah. Ya Allah, saya berdoa, tolong selamatkan saya sampai ke darat. Dia doanya dengan ikhlas. Terus apa yang terjadi? Terus tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, dikabulkan nggak doanya? Kabulkan. Berarti gara-gara apa? Nah, jadi kenapa kita disuruh ikhlas oleh Allah? Supaya doa kita mudah dikabulkan. Berarti kalau sekarang doa Bapak Ibu dikabulkan, pasti belum? Itu maksudnya. Jadi ibu mau berdoa meraung-raung, nangis-nangis tuh. Kalau hati Bapak Ibu belum ikhlas kepada Allah, rumusnya belum akan Allah kabulkan. Berarti kalau doa kita belum dikabulkan, pasti kita kurang ikhlas kepada Allah. Jadi kita berdoa itu supaya dikabulkan atau supaya ikhlas? Nah, bingung, salah. Jadi selama ini kita disuruh berdoa itu supaya dikabulkan atau supaya ikhlas? Supaya ikhlas. Sudah begitu? Loh, kalau ikhlas pasti dikabulkan. Kalau supaya dikabulkan belum tentu dikabulkan karena keikhlasannya. Kalau orang ikhlas masih mikir dikabulkan nggak? Kalau orang ikhlas masih mikir dikabulkan nggak? Enggak, tapi masih dikabulkan nggak? Nah, jadi sebenarnya doa yang benar itu niatnya supaya ikhlas atau supaya dikabulkan? Begitu nggak selama ini? Jadi ikhlas itu penting nggak? Penting karena dasarnya doa dikabulkan itu syaratnya harus ikhlas. Jadi Bapak Ibu selama ini ingin dikabulkan, bukan supaya ikhlas.
Loh, doa itu perintah Allah, silakan berdoa, tapi hatinya ikhlas, hasilnya pasti dikabulkan. Ustaz, saya sudah sholat, sudah sabar, tapi kenapa doa saya belum dikabulkan? Ikhlas nggak orang kayak gitu? Tidak, Nah. masih nyeluh. Berarti tidak dikabulkan, wajar nggak? Ada sih kenapa begitu? Kenapa ini? Bukannya habis ya? Baik, tanya ini Bapak Ibu. Jadi orang sebenarnya itu bukan karena doanya terhambat atau apa. Mungkin selama ini tidak menyadari, padahal di Al-Quran jelas hanya doa orang ikhlas yang dikabulkan oleh Allah. Karena orang ikhlas memang tidak ada hambatannya. Jadi kenapa Allah menyuruh kita ikhlas Bapak dan Ibu? Dasarnya apa? Supaya doa kita dikabulkan. Berarti mau sulit ataupun mudah, harusnya kita wajib nggak jadi ikhlas kalau ingin dikabulkan. Ikhlas. Jadi Allah nyuruh kita ikhlas itu agar doa Bapak Ibu mudah dikabulkan. Nanti kita cara praktiknya ada, ya. Tapi Bapak Ibu ngerti dulu ya. Jadi Allah nyuruh ikhlas itu supaya doa kita dikabulkan. Baik, yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita ikhlas? Ya, surat 15 39 sampai 40. Surat 15 Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Ya. Ia iblis berkata. Ini iblis langsung berkata di surat ini, surat Al-Hijr ya. Iblis berkata. Berarti ini yang ngomong siapa? Iblis. Bapak Ibu percaya nggak? Nah, bingung lagi nih. Saya apa iblis yang bicara? Lah ini di Al-Quran. Iblis ngomong, iblis berkata. Berarti kan sebenarnya ngomong iblis kan? Ya. Iblis ditanya sama Allah, terus iblis berkata. Percaya nggak? Percaya, kan Quran. Oke, kita lihat. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Jadi cara iblis menyesatkan manusia apa Pak? Kejahatan terasa indah. Berarti meskipun ibu salah, itu akan ngaku salah atau tetap merasa benar? Loh kok tahu? Coba sekali Pak, ulang. Kok Bapak Ibu tahu? Jadi nggak ngaku salah, ngerasa benar dulu. Itu godaan siapa? Tapi kayaknya menjiwai gitu Bapak. Coba sekali lagi. Coba perhatikan. Ia iblis berkata. Lihat iblis itu akan menggadah kita gitu. Terus? Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Mereka itu siapa mereka itu? Manusia. Jin dan manusia ya. Terus? Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi cara iblis menyesatkan manusia akan dibuat apa? Meskipun salah, rasa benar. Dia tetap akan merasa terasa nggak Bu? Itu Pak. Jadi kalau dinasihatin itu nerima atau ngeyel dulu? Ngeyel. Ngaku aja. Ya. Sudah berapa lama lu kayak begitu? Hati-hati ya. Jadi cara iblis menyesatkan kita itu, meskipun salah, Bapak Ibu itu tetap akan dibuat merasa benar. Makanya alasannya banyak. Aduh saya terlambat. Ini maaf Pak terlambat. Kenapa? Tadi saya nyuci dulu. Udahlah bilang aja terlambat. Kenapa harus pakai alasan? Dari kapan itu sifat begitu? Dari kapan? Ngerti nih Bapak Ibu ya? Jadi iblis itu akan membuat Bapak Ibu pasti selalu merasa benar. Nah kita lihat ya. Tapi di 40-nya Allah bilang apa? Iblisnya bilang apa di 40? Surat 40-nya Al-Hijr,
kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Kecuali aku akan menyesatkan mereka semua. Berarti semua potensi nggak disebutkan iblis. Tapi kata iblis sendiri kecuali, berarti ada satu golongan yang tidak bisa digoda, Pak. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Coba bahasa Arabnya apa? Yang mukhlasin, mukhlasin. Berarti hanya orang-orang apa yang tidak bisa digoda? Yang ikhlas kepada Allah. Berarti selain itu pasti digoda. Iya. Selama ini menurut Bapak Ibu ikhlas itu sulit atau mudah? Tadi yang ngomong sulit-sulit itu pasti digoda. Pasti. Karena kalau tidak ikhlas pasti dikuasai iblis. Dan orang kalau sudah dikuasai iblis nggak akan sadar kok, Pak. Nih contoh ya, orang dikuasai iblis itu nggak sadar gini, Pak. Edo, bantu saya sudah. Coba perhatikan. Ini contoh sederhana saja. Ini Pak. Di sini Pak. Pak Edo, saya minta maaf. Pak Edo, maafkan. Berapa detik? 3 detik. Oke, lihat. Pak Edo, saya minta maaf. Maafkan. Berapa detik? 2 ya? Tolong jawab. Mikirnya berapa lama? Nunggu lebaran. Mikirnya berapa lama? Padahal minta maaf itu cuma berapa detik. Tapi mikirnya berapa lama? Nah, itu. Coba bayangin. Malu Pak Ustaz. Lah, iya kan? Padahal kata Allah siapa? Mau salah mau benar, kalau yang minta maaf duluan kata Allah siapa? 42 ayat 43. Ini loh, kalau sudah dikuasai itu begini loh. 42 Asyura ayat 43. ayat 43. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah, jadi Allah itu tidak penting siapa salah siapa benar. Kalau salah minta maaf itu wajar. Tapi Bapak Ibu benar, supaya jadi rukun minta maaf itu luar biasa di hadapan Allah. Jadi yang membuat kita berat itu sebenarnya siapa? Hawa nafsu. Bapak Ibu dibuat kejahatan terasa indah, akhirnya Bapak Ibu secara tidak sadar disesatkan oleh iblis. Kayaknya ini pengalaman semua ya. Jadi ikhlas itu wajib nggak kalau begitu? Wajib, karena kalau tidak ikhlas, iblis pasti masuk. Jadi satu, doa dikabulkan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu akan lolos dari godaan iblis. Berarti selamat atau celaka? Jadi Bapak Ibu suka nggak suka sih ikhlas, nanti saya jelaskan. Oke, yang terakhir meskipun banyak ya. Kenapa kita harus ikhlas? Ikhlas itu apa sih Bapak Ibu ikhlas itu? Itu sabar, ikhlas ini. Loh beda. Ikhlas itu apa? Murni bersih. Loh. Pasrah. Enggak, itu tawakal, nanti ada setelah ikhlas metode tawakal ada. Loh. Ya ikhlas sama dengan tulus. Ya ikhlas. Rela. Itu sabar. Menerima itu sabar. Itu nanti ditawakal Pak. Itu loh. Oh, jadi selama ini. Wah, itu tawakal bukan tuh. Ikhlas itu niat apapun yang dilakukan hanya menjalankan perintah Allah, titik. Ikhlas itu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Ya. Nanti gue harus praktek soalnya, kalau enggak nanti jadi ngaji doang saya, nanti praktek. Jadi saya ulang ya, kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu karena Allah, kira-kira hatinya plong atau sakit hati? Nah, terus ini sakit hati kenapa? Karena nggak ikhlas. Tidak ikhlas setan masuk.
Lebih banyak ikhlas atau lebih banyak bersama setan? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ikhlas itu niat apapun yang dilakukan hanya karena Allah. Pasti hatinya jadi plong. 13 ayat 28. Jadi ada 3 poin ya ini, tapi banyak sebenarnya. Cuma saya ambil 3. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Coba surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Baik, apa kata Allah? Dengan mengingatnya hati tenteram. Berarti apapun yang dilakukan harusnya ingat Allah atau ingat masalahnya? Ingat Allah. Sudah begitu? Nah, jadi ikhlas itu satu, doanya dikabulkan. Yang kedua lolos dari godaan iblis. Yang ketiga hatinya plong banget. Kenapa plong? Karena apapun yang dilakukan dia tidak melihat kejadian, tidak melihat orangnya, tapi hanya menjalankan perintah Allah. Jadi titik atau koma? Titik ya? Baik. Mari kita cek. Saya sholat duha supaya dibukakan rezeki. Itu ikhlas atau tidak? Tidak. Dengan iming-iming. Ada iming-imingnya. Saya sedekah supaya mendapatkan jalan keluar. Ikhlas atau tidak? Belum, bukan tidak. Saya tahajud supaya masalah saya selesai. Boleh? Baik, ayo saya kupas pakai ayatnya, nanti saya jelaskan. Ya, surat 51 ayat 56. Saya yakin Bapak Ibu tahu kok ayat ini. Pasti tahu. Surat 51 Cuman prakteknya nggak tahu. Az-Zariyat Allah ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, perintah Allah kepada kita apa Pak? Nah, kan salah kan? Coba baca lagi. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apa perintah Allah? Hanya beribadah. Nah, hanya beribadah. Kenapa saya harus pakai hanya Pak? Kok tidak beribadah saja? Kalau saya bilang beribadah saja, berarti ada perintah lainnya. Tapi kalau hanya beribadah, ada perintah lainnya. Jadi tugas kita kepada Allah apa? Hanya beribadah. Ibadah itu tadi apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Setuju? Oke. Bapak Ibu sholat duha supaya dibukakan rezeki. Ibadah itu bukan? Yo. Sedekah supaya menolak bala, supaya diganti 700 kali lipat. Ibadah atau bukan? Ibadah itu apa tadi? Ibadah itu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Koma atau titik? Sekarang tolong dijawab. Allah janji nggak kepada orang yang sholat duha dibukakan rezeki? Janji. Tolong bedakan, tolong pisah antara niat dan janji. Bapak sholat duha, ibu sholat duha hanya menjalankan perintah Allah saja. Titik. Janjinya Allah bukakan rezeki, itu janji, nggak usah dicampur. Nah, apa selama ini dicampur? Disuruh siapa? Saya sedekah karena Allah saja, titik. Janjinya 10, 40, 700 itu dijanji. Jadi tugas Bapak Ibu itu tulus saja. Saya sholat karena Allah, saya sedekah karena Allah. Itu janjinya otomatis akan terjadi. Nggak usah diniatin janjinya. Jadi selama ini dicampur-campur. Nah, akhirnya ketika tidak terpenuhi, kecewa nggak? Ibadah atau bukan?
Saya sholat tahajud karena Allah saja, titik. Janjinya Allah mengangkat derajat, membuka. Itu janji Allah, Pak. Nggak usah dicampur. Ibu bapak tuh tulus saja ibadah. Jadi selama ini tulus atau modus? Lihat perintahnya 39 ayat 2. Ini jelas soalnya perintahnya, Pak. 39 surat Az-Zumar ayat 2. Ya, 39 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Baik, perintah Allah apa? Terus? Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada Apa? Sembahlah Allah dengan apa? Tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Selama ini Bapak Ibu tulus atau modus? Jadi Bapak Ibu karena Allah saja titik, itu janji itu otomatis, Pak. Sedekah pasti 700 kali. Itu tuh otomatis, nggak usah dipikirin. Sholat duha bukan aja, itu tuh otomatis, nggak usah dipikirin. Bapak Ibu menuliskan tulus niatnya. Kenapa jadi dicampur-campur? Contoh, Bapak Ibu kerja kenapa? Cari uang. Mau diniatin tidak diniatin, orang kerja tuh akhir bulan gajian nggak? Nah, ngapain lagi diniatin gajian? Saya bekerja karena Allah titik, otomatis orang kerja tuh akhir bulan gajian. Saya sholat duha karena Allah, otomatis nanti janji Allah membukakan rezeki bagi orang yang sholat duha. Jadi dibedain ya Bu ya. Jadi niat kita tuh tulus saja karena Allah. Saya berdoa hanya menjalankan perintah Allah. Maka janjinya kepada orang yang ikhlas, doanya dikabulkan. Loh, jadi selama ini nggak begitu? Modus. Wah. Nanti ya, makanya di surat 39 ayat 2, sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas. Tulus saja. Atau gini, Bapak Ibu tuh kalau punya teman ingin yang modus atau yang tulus? Nah, Bapak Ibu aja ingin yang tulus kok. Terus selama ini Bapak Ibu kepada Allah kenapa modus? Iya kan iblis. Tapi kan Ibu harusnya sudah tahu bahwa iblis menggoda. Yang penting dia jangan ikhlas. Makanya saya mau tanya ulang. Berarti ikhlas tuh wajib atau sulit? Halo? Yang bisikin sulit itu siapa? Terus Ibu ikuti? Nah itu tadi? Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Ya, jadi Bapak Ibu ibadah saja niat yang tulus. Ibu lihat di Al-Quran, oh janji Allah itu begini kepada yang sedekah, kepada yang sholat, itu tuh sudah janji, nggak usah dipikirin lagi. Karena Allah pasti maha menepati janji. 19 ayat 61. Ya. Surat 19 ayat 61. Surat 19 surat Maryam ayat 91. 61. Coba perhatikan. Benarkah Allah itu maha menepati janjinya? Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Terus, sekalipun surga itu tidak tampak. Terus, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Tuh. Bagi siapa? Bagi yang memang tulus ikhlas kepada Allah. Jadi doa kita harusnya dikabulkan nggak? Kabulkan. Kalau ikhlas, ya berarti niatnya ikhlas atau supaya dikabulkan? Ya Allah, saya ingin naik haji dalam rangka menjalankan perintahmu. Ya Allah, saya ingin umroh, itu boleh, tapi niatnya titik. Ini penting Pak, karena kalau diselip udah, iblis masuk lagi nanti. Ya, jelas Bapak ini. Jadi bukan tidak boleh berharap Pak. Harapan itu dipegang kepada janji Allahnya saja. Ya, Allah berjanji bahwa semua ujian sesuai dengan kemampuan. Pegang janjinya. Berarti apapun masalahnya, sesulit apapun, gak pasti sesuai dengan kemampuan. Itu cirinya orang beriman itu. Ya, pelajari ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong dibedakan antara niat dan janji. Jadi ibadah saja tulus karena Allah, nanti janjinya otomatis akan menyusul.
Ya, dan pasti akan terjadi. Tadi kan udah jelas. Baik, jadi ikhlas itu apa Bapak Ibu? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Tujuannya apa? Melakukan segala sesuatu karena Allah. Nggak usah mikirin, jadi mudah. Enggak, kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Tujuannya apa? Ya ibadah itu melakukan segala sesuatu karena Allah. Contoh gini. Saya lapar. Saya mau minta, saya nyuruh Bapak beli nasi padang misalnya. Ya, ketika Bapak mau melakukan perintah saya, berarti Bapak tuh mewujudkan keinginan Bapak atau saya? Enggak, saya lapar. Saya menyuruh Bapak suruh beli nasi misalnya. Berarti ketika Bapak mau menjalankan perintah saya, sebenarnya yang diwujudkan keinginan siapa? Saya atau Bapak? Saya kan? Ya. Berarti Bapak Ibu melakukan segala apapun karena perintah Allah itu. Tujuannya apa? Mengikuti perintah Allah. Keinginan Allah. Ngerti? Nih Bapak dan Ibu nih. Jadi ibadah itu apa Pak? Mewujudkan keinginan Allah. Boleh nggak yang lain? Tidak. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia. Hanya kecuali mewujudkan keinginan Allah. Jelas ini? Baik, tolong dijawab. Bapak Ibu punya masalah ingin apa? Selesai. Ingin selesai? Keinginan siapa itu? Diri kita, hawa nafsu. Padahal kita diperintahkan di dalam hidup mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah. Terus selama ini kenapa konsentrasinya kepada keinginan kita? Tidak sabar. Tolong dijawab. Lebih penting mana? Keinginan kita atau keinginan Allah? Jangan dulu dijawab. Coba. Lebih penting mana? Keinginan kita atau keinginan Allah? Coba silahkan direnungkan. Bapak Ibu kalau punya masalah ingin apa? Selesai. Selesai kan? Keinginan siapa? Berarti Ibu dari awal masalah sampai akhir masalah ibadah atau tidak? Tidak. Ibadah itu harusnya mewujudkan keinginan Allah. Kenapa jadi fokus pada keinginan kita? Sudah berapa tahun begitu? Gini aja Pak. Saya punya pembantu. Saya bayar pembantu itu, tapi dia malah bersihin rumahnya. Mau nggak saya? Loh, saya rekrut pembantu untuk apa? Bersihkan. Lah mewujudkan keinginan saya kan? Bapak Ibu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Berarti tujuannya mewujudkan keinginan sendiri atau keinginan Allah? Dan terus kenapa selalu fokus pada keinginan sendiri? Nggak paham, belum paham. Dari awal saja sudah bermasalah kan? Loh, Allah benar nggak menciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah Pak? Berarti yang namanya mengabdi itu mewujudkan yang diabdi atau yang mengabdi? Saya punya pembantu mengabdi kepada saya. Saya bayar pembantu itu maksudnya mewujudkan keinginan saya kan? Tiba-tiba dia membersihkan rumahnya sendiri. Dan terus ngapain saya bayar? Loh, Bapak Ibu hidup suruh mengabdi kepada Allah, tapi fokusnya keinginan sendiri. Sudah berapa lama itu? Padahal kalau sumbangan ngakunya hamba Allah. Tapi kenyataannya Bapak Ibu hanya mewujudkan keinginan sendiri. Egois gak kita? Terus ingin ditolong Allah begitu? Makanya saya bilang Pak, surat Az-Zariyat ini, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, itu semua orang pun tahu. Tapi pas implementasi terhadap masalah yang dihadapi jadi berubah semua Pak. Nah, jadi lebih penting yang mana nih? Keinginan Allah atau keinginan kita? Coba kalau memang begitu ya, Al-Baqarah 153, Pak ulang dulu Pak materi yang kemarin. Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, di ayat ini yang kita inginkan apa? Sabar dan sholat. Coba sekali. Oh iya, iman. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah
dengan sabar dan sholat. Di ayat ini yang kita inginkan apa? Tolongan. Pertolongan. Kan begitu kan? Iya. Ayo. Kan Bapak Ibu ingin sabar sholat supaya ditolong kan? Iya. Di ayat ini yang kita inginkan pertolongan. Yang Allah inginkan Sabar dan sholat. sabar dan sholat. Lebih penting mana? Pertolongan atau sabar dan sholat? Sabar dan sholat. Lebih penting yang mana? Kok nggak mau jawab? Sabar dan sholat. Ibu lebih fokus ke mana? Pertolongan atau ke sabar sholat? Kan Allah inginnya sabar dan sholat. Karena bolak-balik kan? Padahal kalau kita mewujudkan keinginan Allah, benar nggak Allah pun janji akan mewujudkan keinginan kita? Surat 47 ayat 7. Jadi itu tuh sebenarnya itu tuh maksudnya wujudkan dulu keinginan Allah, baru nanti keinginan kita diwujudkan. Surat 47 Muhammad Ayat 7. ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Kalau Bapak Ibu mewujudkan apa yang Allah inginkan, terus niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan maka hidupmu. Allah pun akan mewujudkan keinginan kita. Jadi keinginan Allah dulu atau keinginan kita dulu? Sudah begitu belum? Seperti Bapak Ibu kerja simpel lah, kerja dulu baru gajian kan? Kan nggak gajian dulu baru kerja kan? Sama, ikuti dulu apa yang Allah inginkan. Berarti Allah tuh saat menguji kita, itu tuh Allah tuh ingin kita cepat selesai atau ingin sabar? Sabar. Berarti tujuan ibu niat menjalani ujian ingin cepat selesai atau ingin sabar? Selesai. Berarti harusnya tujuan ibu menjalani ujian ingin sabar atau ingin cepat selesai? Harusnya. Harusnya kita sabar. Kalau sudah sabar pasti selesai ya? Nah, itu janji Allah. Ayo, lebih penting mana? Sabar atau jalan keluar? Oh, yang benar. Kalau sudah sabar masih mikir jalan keluar nggak? Ya, tapi otomatis pasti Allah kasih jalan keluar. Gitu loh Pak caranya Pak. Jadi tujuan ikhtiar selama ini tuh ingin sabar atau ingin dapat jalan keluar? Baru sadar hari ini? Nah, ngerti ya Bapak Ibu semua ya? Jadi ikhlas itu, beribadah itu kuncinya adalah mewujudkan keinginan Allah. Misalnya Allah belum menolong masalah kita, boleh? Misalnya Allah belum menolong masalah kita, boleh nggak? Boleh. Boleh, terserah Allah kan mau nolong mau nggak kan? Terserah. Nah ketika Allah belum menolong, terus kita harus ngapain? Sabar. Sama banyakin sholat. Sudah begitu. Ini loh Bu, saya harus meluruskan dulu itu ini pemikiran-pemikiran ini. Karena kalau Bapak Ibu nggak sama dengan apa yang Allah perintahkan, terus masalah nanti Pak. Mau masalah besar, masalah kecil tetap bermasalah. Karena bukan masalahnya, jalurnya, langkah demi langkahnya yang salah dari awal. Gitu. Baik, jadi ikhlas itu kesimpulannya bahasa gampangnya adalah mewujudkan keinginan Allah. Kalau kita fokus mewujudkan keinginan Allah, nanti Bapak Ibu dapat ridho Allah. Tapi kalau hanya fokus keinginan sendiri, tapi ingin ridho Allah, dari mana rumusnya? Ngerti Bapak Ibu ini? Kalau Allah ridho, nanti Allah ngapain? 21 ayat 105. Nih, kalau Allah ridho kepada kita, Pak. 21 ayat 105. Surat Al-Anbiya 21 ayat 105. Ya. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, Allah akan ngapain kalau Allah sudah ridho? Mewariskan dunia dan isinya. Jadi dunia itu dicari atau diberi? Beri. Setelah apa?
Setelah soleh. Setelah kita selalu mewujudkan apa yang Allah inginkan. Bapak Ibu selama ini nyari atau diberi? Nyari kemana? Jadi Allah akan ridho kalau Bapak Ibu itu hidup tuh hanya beribadah atau mewujudkan apa yang Allah ingin. Kan ayat ini dari dulu sudah paham kan? Iya. Nah itu prakteknya. Berarti kalau kita kecewa sebenarnya selama ini, kita fokus pada keinginan Allah atau keinginan kita kalau kecewa? Keinginan kita. Kita. Kalau Bapak Ibu terus fokus pada keinginan kita, apa yang terjadi? 22 ayat 52. Kalau Bapak Ibu kecewa terus, kalau Bapak Ibu terus fokus pada keinginannya, apa yang terjadi? Surat 22 Al-Hajj ayat 52. Apa yang terjadi? Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kalau manusia itu punya suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Nah makanya Bapak Ibu pusing, emosi, harga diri, nama baik, darah biru, Darah tinggi. gara-gara selalu fokus dengan apa yang diinginkan. Pasti lah. Dan Allah sudah izinkan. Jadi ketika Bapak Ibu hanya fokus pada keinginannya, Allah izinkan setan menggoda. Tapi ketika Bapak Ibu fokus kepada keinginan Allah, namanya ikhlas, Allah jaga. Berarti kalau kita ingin aman, wujudkanlah keinginan Allah. Berarti berdoa itu hanya karena Allah atau supaya dikabulkan? Ketika Bapak Ibu ikhlas hanya karena Allah, maka otomatis dikabulkan. Gitu loh Bapak Ibu. Ketika sholat duha itu hanya menjalankan perintah Allah, maka Allah menggunakan rezeki. Ketika Bapak Ibu bersedekah hanya karena Allah, maka Allah ganti berkali-kali lipat. Tapi semua harus dilakukan karena Allah. Titik, nggak pakai tapi. Saya sudah ikhlas Ustaz, tapi enggak. Ikhlasnya ada tapi. Ikhlas itu ya terima. Melakukan karena Allah ya karena Allah saja. Nah, oke, sekarang saya buktikan ya. Ikhlas itu sulit atau mudah tadi kata Bapak Ibu? Sulit. Sulit kan? Oke, coba kita sekarang praktek Pak dengan metodologi yang ini. Dunia dan isinya milik siapa? Allah. Oke, Allah ya. Yang kedua, kita ada pun di dunia ini keinginan siapa? Allah. Kita nggak minta kan? Baik, tolong direnungkan. Dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Wajar nggak kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah? Berarti ikhlas itu wajar atau sulit? Harusnya Halo? wajar. Ikhlas itu wajar atau sulit? Dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Jadi wajar nggak kalau kita melakukan karena Allah? Berarti kalau bukan karena Allah, wajar atau kurang ajar? Berarti yang ngomong ikhlas itu sulit berarti kurang? Loh, dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Ya wajar dong Bapak Ibu melakukan karena Allah. Kenapa jadi sulit? Halo? Nah, ini kayaknya baru sadar ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong ikhlas itu sulit, aneh Pak. Kecuali ada alasan lain. Kecuali misalnya memang kita ada karena keinginan kita itu mungkin. Ini kan kita ada karena keinginan Allah. Dunia dan isinya pun milik Allah. Nah kalau begitu apa? Wajar dong kalau kita melakukan karena Allah. Jadi bisikan sulit-sulit itu dari siapa sebenarnya? Terus ibu ikuti lagi. Coba. Nih, ibu menjalani masalah ya, berat misalnya. Menjalani masalah itu berat. Tapi Bapak Ibu ikhlas beratnya. Nah, jadi yang berat itu sebenarnya masalahnya itu kalau tidak ikhlas. Berarti salah siapa? Kenapa nggak mau ikhlas? Nah, padahal setiap masalah kalau ibu bapak ikhlas, berat atau tidak? Tidak. Ada pertanyaan? Ya. Sebelum saya lanjut, ini baru setengah materinya, belum latihan soalnya. Silakan Pak, silakan.
tadi dalam surat bahwa diciptakan jin dan manusia. Kenapa jin dulu diciptakan dan manusia? Dan jin itu profesinya tuh nganggu manusia dulu. Profesi bukan Pak. Yang ganggu itu iblis. Ya, saya ulang ya. Coba Pak Edo buka surat 20 ya. Atau yang 38 aja, surat 38 ayat 76 sampai 84. Bagus Bapak tanya itu biar Bapak jelas ya. Yang ganggu itu iblis Pak. Surat 38 Sat ayat 86. 76 sampai 84. 76. Coba. Iblis berkata kepada Allah Pak, aku lebih baik daripadanya kan iblis disuruh sujud ke Adam. Dia tak mau, alasannya dia lebih baik. Terus karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. nah ini kan waktu iblis disuruh sujud ke Adam dia tak mau kan Pak. Terus Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Gara-gara kenapa? Sombong tuh gara-gara apa? Ngomong taat. Iri. Berarti merasa lebih baik kan? Baik. Iblis berapa kali tidak taat kepada Allah? Sekali. Langsung dikeluarkan ya? Iya. Nah Bapak Ibu tidak taat kepada Allah berapa kali? Hah? Mau diturunkan kemana? Jelas Pak? Oke. Nah ini saya mau menjawab pertanyaan Bapak biar Bapak paham iblis setan itu siapa. Terus? Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Oke, terus? Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Baik, sampai kiamat nanti ya. Terus? Iblis berkata, nih, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iblis minta izin, tolong beri saya umur sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Terus? Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Diizinkan nggak Pak? Jadi tugas yang menggoda manusia itu siapa? Iblis. Jadi iblis itu menggoda jin dan manusia Pak. Nah jin manusia yang mengikuti iblis namanya setan. Nanti saya jelaskan. Jadi iblis itu makhluk, setan itu sifat. Ya. Nanti kalau Bapak, jadi gini, Bapak Ibu itu bisa digoda jadi setan, bisa jadi manusia. Terus? Maka kamu diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Terus? Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Mereka itu jin dan manusia. Jelas nih? Jadi iblis akan menyesatkan semuanya Pak. Kecuali orang-orang yang apa tadi? Yang ikhlas. Yang habis sayang semua harus karena Allah. Terus? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jelas ya? Perhatikan Pak, terakhir. Terus? Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku. Terus? Dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Oke, terus? Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu. Stop, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu. Kamu tuh ke siapa? Allah bilang. Jin dan manusia. Bukan, ini kan Allah lagi jalan sebenarnya. Iblis. Oh iya. Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu, iblis kan begitu kan? Terus? Dan dengan orang-orang yang mengikutimu. Dan dengan orang-orang yang mengikuti. Yang ikuti iblis itu yang apa? Yang ikhlas atau tidak? Menurut ibu ikhlas itu sulit atau mudah? Sekarang mudah. Ngerti Pak? Jadi ketika kita tidak ikhlas, itu kita potensi mengikuti iblis. Maka kita jadi golongan setan. Surat 6 ayat 112. Nih setan saya jelaskan Pak. Ya. Surat 6 Al-An'am ayat 112. Ya ini setan nih. Ya ini ayatnya. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan manusia dan jin. Nah, jadi jin dan manusia yang dikuasai iblis namanya setan. Jadi kita tuh kadang-kadang bisa jadi setan, kadang-kadang bisa jadi manusia. Kalau kita ikhlas jadi manusia, kalau kita misalnya tidak ikhlas jadi setan. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu ikhlas itu sulit atau mudah?
Kalau Bapak Ibu bilang sulit, berarti saat itu Bapak Ibu jadi setan. Jelas Pak? Nah, sebelum dunia ini ditempati oleh manusia, dulu memang alam ini ditempati oleh jin. Iblis itu yang diturunkan dari surga namanya Azazil. Itu ada pelajarannya, tapi nantilah. Nanti ya Pak ya, tapi yang penting sekarang yang penting kita harus mulai hidup itu dengan ikhlas hanya karena Allah saja. Karena kalau tidak, nanti Bapak Ibu masih kategori jahanam yang tadi. Jadi ikhlas itu wajib atau sulit? Wajib kalau ingin selamat. Nah, jadi Bapak Ibu tuh kadang-kadang bisa jadi setan, kadang-kadang bisa jadi manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu selama ini lebih banyak jadi apa? Ngerti? Oke, kita lanjut ya. Baik. Terus bagaimana Pak caranya saya bukan orang ikhlas, ingin jadi ikhlas? Kan itu terpenting ya. Baik, kita mulai praktek caranya Pak. Gimana caranya kita itu dari orang yang tidak ikhlas ingin menjadi ikhlas? Ya, karena ini biasanya orang itu cuma sebatas ilmunya. Bapak Ibu harus praktek caranya. Gini, tadi cirinya orang ikhlas tuh hatinya plong atau sulit? Plong ya? Oke, kita latihan ingin jadi ikhlas ya Pak ya. Gini, Bapak tuh lebih plong sedekah 100.000 atau 2.000? Kenapa? Ini saya mau latihan. Lebih plong yang mana? Jujur dulu. Oke, 2.000 ya. Baik. Iya, kan mau latihan ini. Berarti nanti 100.000 tolong dipecah jadi 2.000-an. Mau latihan katanya. Kan yang penting plongnya ya. Nah, 2.000 simpan di mobil, di motor, ya. Pas nyampe perempatan, ada pengemis datang. Kalau Bapak Ibu mau latihan, dikasih atau melihat pengemisnya dulu? Lo nggak kalau kita ingin latihan di kelas, kan plong kan? Ada 2.000, kan 100.000 dipecahkan 2.000-an ya. Kalau ibu ingin latihan plong, dikasih atau lihat pengemisnya? Langsung kasih. Nah, kira-kira pas mau ngasih pengemisnya sehat, masih muda, tatoan? Gak jadi. Dikasih nggak? Tarik lagi. Kira-kira dikasih nggak? Saulang. Kalau yang datang renta, nggak usah latihan ikhlas. Allah sengaja buat kejadian itu. Allah tuh cuma ingin tahu nih, saya kasih pengemis yang masih muda, dia tetap karena Allah atau terjebak melihat orangnya. Loh, kalau yang datang orang tua, nggak perlu latihan ikhlas, pasti dikasih. Allah biasanya datangkan orang yang sebaliknya, ingin menguji, benar nggak dia karena Allah. Kalau Bapak Ibu kasih, hatinya plong, Ibu Bapak langsung berdoa di situ. Kenapa? Karena saat itu Bapak Ibu dalam kondisi ikhlas. Tuh, orang sering melewatkan ini Pak. Ini udah nggak dikasih, ngomongin lagi ikhlasin ngomongin lagi. Justru Allah tuh buat kejadian sebaliknya. Allah ingin uji dia karena Allah atau karena makhluknya. Dan Bapak Ibu sering terjebak di situ kan? Padahal kalau Bapak Ibu kasih tetap plong, Ibu Bapak dalam kondisi ikhlas, langsung berdoa pasti dikabulkan Pak. Loh, jadi nggak begitu selama ini? Lihat-lihat. Loh, kalau lihat makhluknya berarti bukan karena Allah lagi nantinya. Jadi nanti cara latihannya kasih, plong berdoa, itu maksudnya. Ngerti Bapak ini? Nah, coba jangan 2.000 terus, 5.000. Plonglah. Yang penting plongnya ya, bukan besar kecilnya ya. Plong berdoa, coba dipraktikkan. Nih, coba yang kedua, punya kue. Sebelah kanan tetangga baik, sebelah kiri tetangga pelit. Kira-kira kalau ingin latihan ikhlas
usah latihan. Ya keliru. Nggak usah lihat makhluk ya. Saya hanya karena Allah kasih plong doa. Itu nah kan. Sabal kesal itu karena lihat makhluknya, padahal ikhlas itu hanya karena Allah. Coba diperhatikan. Loh, kalau nggak dilatih begini Pak, Bapak Ibu nggak akan pernah bisa jadi ikhlas. Nanti bilang sulit-sulit lagi. Latihan. Sulit itu cuma satu kasusnya, nggak pernah latihan. Ayo, jujur. Bapak Ibu seminggu 2 minggu mulai sholat tahajud, berat atau tidak? Seminggu 2 minggu berat. Setelah 3 bulan, karena kebiasaan ikhlas itu harus begitu harusnya. Nah orang tuh nggak pernah diajarkan cara sampai prakteknya. Coba dilatih, nanti lama-lama jadi enak. Jadi biasa saja, akhirnya nggak ngeliat orang. Pokoknya saya ngasih aja. Kalau nggak ada ya nggak ada aja. Iya. Ya, jadi kalau nanti datang pengemisnya sehat, masih muda, tatoan dikasih nggak? Kasih. Kalau Beningan. saya kau udah sih itu plong doa. Ya, jadi banyak kelewatan ini ya kayaknya ya. Iya. Ya, ada omongin pengemisnya ngasih enggak, malah ngomongin. Padahal itu sarana untuk doa itu dikabulkan. Sayang Pak kalau nggak begitu Pak. Ya, jadi segala sesuatu mau sabar, mau iman, mau sholat khusyuk, mau ikhlas, semua itu harus latihan. Nggak bisa kalau nggak latihan. Ya, jadi saya ulang, belajar ilmu itu sampai praktek, sampai membuktikan. Kira-kira nanti kalau misalnya terwujud, pas plong ibu doa dikabulkan, semakin yakin atau semakin tidak yakin? Itu maksud Allah tuh begitu, ujian itu untuk meningkatkan keyakinan. Kalau dipraktekkan sesuai Al-Quran, bukan hawa nafsunya. Siap praktek? Ya, Oke, insyaallah. sekarang yang kedua, dompet tetangga hilang, pengaruh nggak Pak? Enggak. Kenapa? Punya orang. Hah? Kenapa nggak pengaruh? Bukan punya kita. Baik, dunia dan isinya milik siapa? Allah. Dompet kita milik siapa? Allah. Hilang, pengaruh nggak? Saya ulang. Kenapa ibu dompet tetangga tidak pengaruh? Bukan milik kita. Setuju nggak? Sesuatu yang bukan milik kita harusnya nggak ngaruh. Setuju. Setuju? Setuju. Kok berat jawabnya ini? Kan ada yang aneh kan? Aneh. Kalau ibu bilang dompet tetangga hilang nggak ngaruh karena bukan milik kita. Berarti sesuatu yang bukan milik kita harusnya pengaruh nggak? Pernah nggak lihat tukang parkir mobilnya keluar semua marah-marah? Nah, Kenapa? bukan milik dia. Berarti sesuatu yang bukan kita miliki harusnya pengaruh atau tidak? Tidak. Betul? Oh. Oke, baiklah buka surat 4 126. 4126. Coba. Surat 4 An-Nisa ayat 126. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa kata Allah? Milik Allah yang ada. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi? Dompet kita milik siapa? Milik Allah. Hilang pengaruhnya? Pengaruhnya Nih, saya langsung cerita testimoni aja ya. Ini waktu saya kemarin safari di dakwah di Bandung. Kayak saya kan sama istri saya. Terus tiba-tiba Pak, dari hotel itu kita pulang, akhirnya dompet istri saya hilang. Padahal saya udah telepon pihak hotelnya, satu kan mungkin di kafenya terlihat Pak. Saya perhatikan istri saya, sehari, 2 hari dia tetap kecewa. Pas hari ketiga saya tegas, Pak, kita kan ngajarin orang, dunia dan isinya milik Allah. Dompet kita hilangnya sudah, sekarang udah ikhlaskan. Loh, Papa ngomong gampang, loh bukan ngomong gampang, saya bilang nanti gimana ke orang-orang? Apa yang mau berat? Ternyata yang mau berat itu SIM-nya. Karena buat SIM-nya 800.000, makanya kebayar. Kalau buat tadi kan malas kan. Udahlah, sekarang mau menyesal atau tidak, ini sudah terjadi. Allah sudah izinkan. Pertanyaannya, yang Allah inginkan itu apa? Bukan yang kita inginkan, gitu loh Pak. Karena kita hidup dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Harusnya setiap masalah yang Bapak Ibu hadapi, Allah tuh inginnya apa ya? Kan begitu artinya yang benar. Nah akhirnya dia tiba-tiba kayak nangis, kesentuh mungkin Pak, nangis.
Ya udah deh Pak, ikhlas. Udah, akhirnya Pak, Bu, cepat KTP sehari. Ya. Baru 2 hari dia ikhlasin, pihak hotel WA lagi. Ustaz, ini kayaknya dompet istrinya ketemu langsung. Masya Allah. Dikirim lagi, jadi sekarang KTP-nya double. Nah, artinya itu, kan Allah cuma ingin menguji sejauh mana rasa memiliki ini yang menjadi permasalahan Bapak Ibu selama ini kan? Iya. Kan orang bermasalah itu gara-gara rasa memiliki. Iya. Saya buktikan ya, hal yang paling gampang aja. Masalah itu dari siapa? Allah. Nah terus kenapa Bapak Ibu mulai cerita, saya punya Masalah. Padahal bukan masalah kita ya. ayo pernah nggak Bapak Ibu bilang saya ditipu masalah atau saya punya masalah? Loh, kenapa masalah dimiliki? Ini loh Bapak Ibu. Jadi artinya kenyataannya Allah itu hanya ingin menguji saja rasa memiliki. Makanya kata Allah di surat 3 ayat 92 ya. Surat 3 ayat 92 apa yang Allah berikan? Surat 3 Ali Imran ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu infakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kau infakkan segala sesuatu yang engkau cintai. Jadi nilai yang dicintai itu lebih tinggi nggak ketimbang yang tidak? Iya. Ah, ibu ada yang dicintai? Ada. Siapa? Mau diinfakkan? Bukan maksudnya gini. Coba Pak Edo baca lagi, istilah sempurnanya kan. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Kenapa identik dengan yang dicintai Bapak Ibu? Karena dicintai itu identik dengan rasa memiliki. Nah Allah nggak suka. Padahal apa yang di langit dan di bumi semua adalah milik Allah. Makanya Allah akan uji supaya rasa cinta itu luntur. Makanya diluruskan niatnya hanya karena Allah. Jadi ibu taat kepada suami itu karena Allah atau karena suami baik? Karena Allah. Ibu taat kepada suami itu karena Allah atau karena suami baik? Terus suami tiba-tiba ngasih setengah gaji, tetap taat. Mikir-mikir lagi. Tuh Pak, jadi intinya semua permasalahan itu Pak muncul dari rasa memiliki dan itu pasti Allah akan uji. Makanya manusia yang rasa memilikinya tinggi pasti sulit untuk ikhlasnya. Sulit. Jangan terlalu sayang ya, sayang hanya karena Allah, ke anak hanya karena Allah, ke suami karena. Saya banyak nanganin kasus Pak, ya masalah rumah tangga itu anaknya nakal, narkoba dan lain. Akhirnya setelah ya Allah saya serahkan ini adalah titipanmu, ikhlas, dia hanya sayang karena amanah ini dari Allah. Akhirnya berubah anaknya, berubah suaminya, berubah istrinya. Jadi ternyata rasa sayang begitu tinggi itu menjadi masalah. Dan Allah biasanya uji dari yang sayang. Sayang itu wajib ya, tapi niatnya sayang hanya menjalankan perintah Allah. Ada pertanyaan? Berarti tinggal latihan ya. Jadi nanti Bapak Ibu pulang, apa yang perlu dilakukan? Latihan. Pecahkan ya 100.000 jadi 2.000. Tapi kalau Bapak Ibu ingin yang dicintai lebih tinggi, ya kalau ingin gampang Pak. 100.000 bungkus sama 2.000-an. Iya. Nah, jadi yang dilihatnya apa? 2.000. Nah, itu kasih. Jadi 102 dong. Ngerti? Ada pertanyaan ini mengenai ikhlas? Paham ya? Jadi tinggal latihan. Jadi ikhlas itu ternyata satu-satunya cara Bapak Ibu lolos dari godaan iblis. Ya. Selain Bapak Ibu tidak ikhlas karena Allah, susah, tetap nggak akan bisa. Makanya orang bermasalah itu, saya ulang ya, itu bukan karena masalahnya, tapi karena dia tidak ikhlas, akhirnya setan menggoda, iblis menggoda, membisikkan kekhawatiran, akhirnya jadi pusing. Sering nggak kita takut terhadap sesuatu, tapi sebenarnya nggak terjadi. Iya. Nah, terus ngapain kalau begitu? Surat 4 ayat 120. Ini yang tadi. Surat 4, surat An-Nisa ayat 120. Ya.
Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka Terus? dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Nah, terus? Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Nih, setan tuh sering bisikin gini. Nanti kalau suami kamu nggak kerja, nanti makan apa? Betul? Kan begitu ya? Nanti kalau misalnya anak kamu begini, anak kamu stop, nanti gimana ke depannya? Begitu sering ya? Itu tuh sebenarnya bohong atau benar? Ini coba baca lagi. Wow, coba. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka Kepada mereka itu siapa? Manusia jin yang menakut-nakuti kan? Terus? dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Terus? Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Berarti terjadi atau bohong? Bohong kan? Berarti terjadi atau tidak harusnya? Nah, kalau tidak terjadi kenapa khawatir? Ayo. Makin aneh nih. Kalau ibu tahu bisikan setan itu hanya bohong, tidak akan terjadi, kenapa khawatir? Berarti bapak ibu khawatirnya sesuatu yang bohong. Iya, kan gitu kan? Padahal terjadi atau enggak sebenarnya? Dan itu sering bapak ibu jalan. Lucunya kejebak lagi. Iya. Jadi saat itu bapak ibu jadi siapa? Nih contoh yang terakhir ya, surat 7 ayat 20. Surat 7 ayat 20 terakhir. Surat 7 Al-A'raf ayat 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka Kepada Adam dan Hawa ini, terus? agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Terus? Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Kenapa Allah melarang kamu makan duri? Karena Allah tidak ingin kamu kekal di surga dan menjadi golongan malaikat. Itu bisikan setan kan? Iya. Itu tuh sebenarnya benar atau bohong? Nah, kalau memang bohong, sebenarnya terjadi atau tidak harusnya? Nah, kalau memang tidak terjadi terus bapak ibu khawatir selama ini kenapa? Tergoda. Nanti besok gimana, uang kuliah gimana? Udahlah, yakin Allah bisa memberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Yakin Allah tuh terus menerus mengurus makhluknya. Yakin Allah tuh pasti menolong. Jadi yang dikhawatirkan tuh apa? Atau khawatir itu ada manfaatnya nggak? Nah, terus kenapa dilakukan? Itu dia. Kan bapak ibu tuh sadar nggak sih menjalani hidup? Ya jelas ya bapak ibu ya. Baik, ini waktunya udah habis ya, jam 10 ya. Hah? Sebentar. Oh nggak ada waktunya, oh pinter mulai dia. Oh iya nggak ada waktu selesainya. Iya. Ayo saya buka pertanyaan deh, biar langsung bisa praktek ya. Jadi nanti besok ketemu saya berarti metode tawakal ya. Iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal. Terus nanti bersyukur, nanti zikir perbuatan. Baru saya rangkai. Nah setelah dirangkai baru nanti kajiannya sub mengenal Allah. Nanti pakai diagram Pak kalau itu. Tiap sub mengenal Allah, diagram 1, diagram 2, diagram 3, diagram 4, nanti begitu. Nanti setelah sub mengenal Allah selesai, masuk ke bahagia dunia dan akhirat. Nanti ada diagram 1, diagram 2, begitu terus. Nanti diagram 4, beriman kepada Al-Quran. Diagram 1, diagram 2, diagram 3. Nanti diagram yang kelima, permainan kehidupan. Nanti ada diagram lagi. Jadi nanti setelah 7 ini baru kita pakai diagram. Biar memudahkan, jadi Bapak Ibu nggak usah nyatet, lihat aja diagramnya. Ya, gitu cara ngajinya. Intinya target saya nggak muluk-muluk, yang penting Bapak Ibu tenang di dalam menjalani masalah hidup itu dulu aja, dan mudah menyelesaikan masalah hidupnya. Biar orang kaget, oh sekarang si ini tenang, nah ayo sini ngaji. Nah kalau pusing lagi gimana? Tetangga ibu nggak ngaji pusing, ibu ngaji pusing, terus Bedanya. yang membedakan apa? Ya kita buat kelas ya, jadi intinya tolak ukurnya tuh begitu, mengaji terus ada perubahan. Jelas? Baik.
Ada pertanyaan? Tanya nggak Ya biu, sudah, kalau tidak biu. pertanyaan ya. Tanya. Nggak usah dipaksain. Saya udah suka nanya. Tapi ngerti ya, silakan. Kalau kita punya hutang itu yang selesai. Yang dihutangin atau yang punya hutang? Oh, kita yang punya hutang. Bagaimana caranya? Baik, surat 65 ayat 3. Nah, itu kan nanti ketemu saya. 65. Surat 65 ayat Surat 3. 65 At-Tolak ayat 3. Baik. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Lunas ya kalau dapat rezeki arah yang tidak disangka-sangka. Baik, tapi bagaimana caranya terus? Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Berarti nanti ibu ketemu saya di metode tawakal. Karena ketika tawakal Allah akan cukupkan. Hah? Saya belum jam setengah lagi nanti. Oke, gini. Caranya ya, tapi saya belum metode tawakalnya ya. Surat 3 ayat 83. Nih, Bapak Ibu sadari dulu ini. Ayat 83. Surat 3 Ali Imran ayat 83. Kalau udah ngomong jatuh tempo tuh memang. Soalnya saya pengalaman dulu kan 2008. Saya utang 2,5 miliar, dikejar-kejar orang, mau dipenjara Pak. Iya. Jadi tenang aja Pak, senasib kok saya juga dulu. Tenang, nanti saya jelasin. Ya, surat 3 ayat 83 silakan. Surat 3 Ali Imran ayat 83. Apa kata Allah? Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Terus Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. yang pertama Allah nyuruh apa Pak? Berserah diri. Perhatikan. Terus Baik dengan suka maupun terpaksa. baik, saya mau bertanya. Berarti Bapak Ibu mau terima tidak terima tuh? Mau jatuh tempo tidak jatuh tempo pun tetap harus diterima kan? Baik dengan suka ataupun terpaksa. Berarti yang benar Bapak Ibu tuh menerima itu karena paksaan atau kesadaran? Biasanya. Jadi gini Bu, saya punya hutang besok harus bayar. Wajib nggak ideal untuk melunasi? Tapi kalau tidak kebayar besok pun, Ibu harus menerima atau tidak? Ya sudah, mau apa lagi? Tapi kita tetap bertanggung jawab kepada orang tersebut. Pak, insya Allah saya akan tetap bayar. Nah nanti saya ajarin Ibu tawakalnya bagaimana. Karena Allah janji, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Berarti orang tawakal punya hutang nggak? Enggak. Berarti kalau sekarang Ibu punya hutang pasti belum. Lihat aja di video saya banyak tuh, cari OPU yang tawakal nanti ada. Tapi nanti saya jelaskan lebih. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ya, alhamdulillah lah. Saya paling bisa itu memang Pak Sabtu pagi karena saya kan mau pesantren. Pesantren ke Bogor. Jadi biasanya, tapi kalau nggak pesantren saya memang di luar kota. Jadi saya bilang ke Bu Lydia, kalau mau nanti ngikutin jadwal pesantren ya. Pesantren kan ada sebulan 2 kali tuh. Nah biasanya saya nanti di situ. Ya jelas ya, ada yang ngambil minggu siangnya, ada setelah saya pulang dari pesantren juga. Jadi intinya kalau saya di sini berarti memang ada jadwal pesantren. Kalau tidak biasanya saya di luar kota. Itulah ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya seulang ini belajarnya praktek ya. Kan ilmunya udah ada, soalnya Bapak Ibu udah tazkiyatun nafs ada, kajian, kitab ada kan? Ya udah itu tetap dipelajari. Tinggal sekarang cara implementasinya bagaimana. Karena kalau ilmu tidak diimplementasikan tetap Bapak Ibu kan nggak paham. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu. Dimaafkan ini? Baik, saya serahkan lagi ke Bu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita hari ini bersama Ustaz Dokter. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang mau foto-foto boleh silakan kepada Pak Ustaz. Kepada kita atau Ibu. Dari saya mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.